Mereka minta cepat, murah, pengen bagus gitu. Tidak semua perangkat keras dikerjakan oleh IT gitu. Saya dianggapnya ya seperti kebanyakan orang yang kerja gitu kan, bukan dianggap sebagai kayak punya bisnis sendiri gitu ya. Kayaknya nggak sampai segitunya. Paling paling kalau gitu kan, itu udah biasa. Perkenalkan, nama saya Dian Herdiansah. Saya sebagai desainer grafis di Billionaire Coach. Nama saya Bisma Hoyanafi, pekerjaan saya di bagian IT, di bagian teknologinya. sama Irfan di bagian graphic designer, tim kreatif lah ya. Perkenalkan, nama saya Didit. Di sini saya bagian advertiser untuk Kang Dewa ya, di perusahaan-perusahaannya Kang Dewa. Perkenalkan, nama saya Afik dan alhamdulillah saat ini saya diamanahi sebagai marketing ya di PR Kosmetik, tepatnya di tim di Bandung gitu ya. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Kang Ridwan. Biasanya disebut ya Kang Ridwan ya. Kalau nama lengkap ya Ridwan Zainul Falah. Ini sekarang pegang leader customer relation. Nah, customer relation sekarang. Kerjaan saya tiap hari, pertama lihat-lihat tren konten yang lagi viral apa, terus di list, disimpan ya, entah itu di Instagram atau di linknya disimpan di note. Terus setelah disimpan tuh saya mulai bikin konsepnya, kira-kira konsep mana nih yang cocok kita pakai di Billionaire Coach. Yang utama selalu ada tiap hari itu nge-support teman-teman ya, karena di sini kan mengelola beberapa website juga untuk member, alumni, atau untuk online course dan lain-lain. Itu pertama pasti support itu jika ada keluhan. Kerjanya tiap hari bikin ide konten, nulis storyboard, bikin desain, video editing. Tiap hari saya lebih ke mantengin dashboard di Facebook, habis itu analisa data, lihat-lihat nih kalau misalnya apa iklannya itu udah spend atau belum, terus apa inversion tayangannya udah jalan atau belum, apakah ada hasilnya hari ini atau orang yang ngubungin kita via WhatsApp atau isi form dan lain sebagainya. Pertama untuk akhir-akhir ini ya karena memang cukup fleksibel ya, jadi kayak sekarang nih tiba-tiba saya nge-handle Facebook Ads lagi nih gitu. Jadi karena memang belum ada tim yang handle, akhirnya saya handle dulu gitu. Kira-kira konsep mana yang bagus, yang kira-kira bisa diiklankan gitu di BC, dan setelah itu selesai konsepnya baru saya deliver ke tim yang lainnya kayak gitu. Terus mantau hasil penjualan member, karena memang distribusinya lewat member. Jadi distributor dapat berapa nih, atau omset penjualan keseluruhan berapa, terus habis itu japri-japriin deh gitu ya, diskusi konsultasi sama orang-orang member agar meningkatkan omsetnya juga. Terus malam biasanya itu sampai malam itu biasanya live gitu ya, jadi tanya jawab member ada masalah apa, pengen belajar jualan bahas apa, itu biasanya saya handle gitu. Juga pengembangan aplikasi-aplikasi baru juga sih gitu. Kadang kalau input data juga dilakukan oleh tim IT seperti itu. Tiap hari lebih ke nge-leads anak-anak nge-training. Nah, gimana caranya biar bisa achieve target sebagai tim dari customer relation di Billionaire Coach, itu seperti itu. Sering banget. Kalau awal-awal berkarir sih masih ya, karena belum terlalu berkembang pesat. Tapi kalau untuk saat ini orang-orang udah mulai melek lah gitu. Kalau IT itu bukan perkara mudah gitu. Enggak sih, kayaknya nggak sampai segitunya. Paling kalau kayak ini ya, jadi suka ada yang minta gratisan gitu, itu udah dari kuliah. Jadi sampai ini udah punya anak juga kemarin masih ada aja yang minta. Sering banget. Ya karena iya, karena apa ya? Karena kita itu kan kerjanya kadang-kadang kalau males ke kantor ya kita dari rumah gitu. Kadang-kadang tetangga ini orang pengangguran atau apa gitu. Pernah ya, karena saya memang kuliahnya di kampus bisnis, terus berteman sama rata-rata yang punya bisnis sendiri gitu ya. Saya dianggapnya ya seperti kebanyakan orang yang kerja gitu kan, bukan dianggap sebagai kayak punya bisnis sendiri gitu ya. Jadi memang
selalu dibanding-bandingkan, padahal masing-masing punya konsekuensi dan saya siap menerima konsekuensi itu gitu. Contohnya dikiranya kan ngambil dari vakum apa gitu ya, tempel di sini kayak gitulah, tempel-tempel. Padahal nggak gitu juga gitu kan, ada ilmunya gitu kan, ada crepe, ada kontras, repetition, alignment dan proximity gitu yang harus kita perhatikan gitu kan ya. Kalau dipandang sebelah mata, bukan dipandang sebelah mata sih. Nah, biasanya gitu kan kerjanya ngapain sih gitu kan. Biasanya itu gitu kan. Nah, jadi intinya kalau di billionaire itu adalah target kaku, cara fleksibel. Jadi intinya show the number. Ya. Jadi ketika belum bisa achieve target, emang kalian ngapain? Nah, itu sebenarnya itu. Jadi lebih ke kritik aja sih, bukan dipandang sebelah mata. Enggak sih, kayaknya nggak sampai segitunya. Paling kalau kayak ini ya, jadi suka ada yang minta gratisan gitu, itu udah dari kuliah. Sampai ini udah punya anak juga kemarin masih ada aja yang minta. Wah, desain doang kan cuman tarik-tarik doang gitu. Iya, tinggal kopas-kopas doang, tiru yang lain, copy paste udah selesai gitu. Padahal nggak gitu kan. Bahkan pernah bilang, kamu sekali-kali keluar rumah apa gitu, yang di rumah terus gitu. Malu gitu, punya anak ke pengangguran. Padahal di situ ya saya alhamdulillah sudah dapat penghasilan dari online gitu. Ada. Sering banget terjadi, mungkin mereka menganggapnya pekerjaan desainer itu contoh buat logo lah ya. Itu kan kayak menurut mereka tuh simple gitu ya. Menurut mereka seperti itu, padahal enggak gitu kan. Kalau yang paling sederhana ya dari teman-teman tuh ya, IT itu sendiri punya pembagian masing-masing spesialisasi lah gitu, dan nggak semua barang teknologi itu IT bisa benerin, kayak printer, TV, HP gitu, nggak semua IT bisa ngerjain itu gitu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah mereka minta cepat, murah, pengen bagus gitu. Itu kan sulit gitu, kayak itu sulit banget kayak gitu. Ada sih kayak gitu, banyak banget. Sebagai marketing terutama ketemu langsung sama customer, itu saya pernah dalam tanda kutip ya, itu dapat musibah gitu ya. Itu akun Facebook saya diblokir gitu ya, hilang gitu ya. Sementara customer sudah terlanjur transfer ke rekening saya, akhirnya saya dibilang penipu gitu ya. Jadi itu cukup nyesek ya. Jadi kayak, wah ini orangnya sudah saya transfer tapi hilang gitu. Padahal habis itu saya konfirmasi lagi, saya kontak lagi gitu. Belum bisa achieve target yang lebih besar lagi sebenarnya itu. Kalau untuk dimarahin customer ataupun dijelidin customer, sebenarnya itu udah makanan sehari-hari ya. Udah biasa aja ya, di chat pakai kata-kata kasar lah gitu kan, mau nelpon pakai bahasa yang nggak enak gitu kan, nyampe wah gitu kan, itu udah biasa. Ya boncos sudah pasti lah, karena namanya kita jualan, namanya kita jadi advertiser ya mengalami keboncosan itu udah sesuatu hal yang wajar ya buat saya ya. Tapi kan setelah kita boncos ya kita pelajarin kenapa kok kita bisa boncos. Nah, yang namanya kerja itu pasti capek, pasti pusing, pasti ada yang marahin. Nah, itu biasa. Kenapa suka? Karena pertama nantang buat diri saya sendiri gitu. Terus yang keduanya, memang dari awal pas kuliah tuh saya kan ngambil akuntansi nih. Nggak nyambung kan akuntansi desain gitu kan, beda-beda jauh gitu, bertolak belakang. Saya ngambil akuntansi sama desain gitu. Nah di semester 2 tuh saya udah ngebandingin diri saya sendiri gitu. Wah kalau misalkan saya ngandelin ijazah ini nih, saya nggak kekeja-keja nih, karena saingannya banyak banget gitu kan. Akhirnya saya lompat berpikir ke depan gitu, saya harus ngambil keahlian lain. Nah akhirnya saya ngambil desain inilah, dan yang sampai saat ini ya alhamdulillah bisa ngehasilin puluhan juta lah dari, misalkan saya kan punya produk gitu kan ya. Nah produk itu kan dijual tiap bulan ya, alhamdulillah menghasilkan gitu. Alhamdulillah suka sih, nyaman. Ternyata awalnya berpikir waktu memutuskan kuliah jurusan ini salah jurusan karena ternyata banyak matematikanya. Tapi setelah dijalani dan bertahan, ternyata udah menjadi bagian lah gitu, udah jadi passion gitu. Kalau dibilang suka ya saya suka banget ya, karena pekerjaan ini tuh pertama saya gak perlu keluar rumah. Ya, kalau suka atau enggak, suka aja sih. Ya, jadi memang sesuai dengan apa yang saya inginkan, kayak misalkan ketemu orang banyak gitu, saya enjoy, seru gitu kan, happy gitu kan. Terus di dunia marketing, di dunia konten tuh juga itu saya banget lah gitu ya. Intinya ngebangun kreativitas, dan setiap harinya nggak sama, keluar dari rutinitas tuh senang banget gitu ya di situ. Meskipun kerjaan ini sangat menantang,
kita wajib menyukai pekerjaan itu karena pada dasarnya secara basically, aduh udah kayak anak Jaksel ya basically. Karena kita kerja nolongin orang. Ya, karena kan banyak alumni, itu kan banyak member-member, Kang, ayo gimana nih kayak gini, saya lagi pusing. Ya, kita harus bisa bantu orang. Ya, karena yang diajarkan oleh dari Kang Dewa itu gimana caranya kita bisa naikin kapasitas dengan cara apa? Kita bantu orang dulu. Suka. Ya, itu. Sesuai passion. Pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang desainer grafis, yang pertama tuh harus ngulik ATM ya, amati tiru modifikasi. Yang ATP nih, amati tiru plugnya gitu. Kalau untuk IT sendiri, yang pertama itu harus teliti. Pembuatan program itu banyak hal-hal kecil yang kita lewatkan kadang kali sampai berhari-hari padahal hanya titik koma gitu misalnya. Jangan terus-terusan fokus pada teknis itu maksudnya hard skill ya, kayak mengoperasikan aplikasi desain, aplikasi video editing, tapi juga soft skill ya, kayak misalnya creative thinking, terus nyari ide, itu kan yang jauh lebih sulit sebenarnya ya, dan itu lebih mahal, lebih menjual ketimbang ilmu-ilmu teknisnya itu tadi. Itu yang pertama harus punya mindset TOTE, test overhead, test exit. Nah kebetulan mindset ini saya dapatkan dari salah satu workshop ya, Ko Denny ya. Dari sekian banyak materi workshop yang dia berikan gitu, yang paling nancep di saya itu ini gitu. Kalau Anda pengen jadi orang marketing gitu ya, saran saya pelajari ilmu tentang cara manusia berpikir. Jadi mungkin sosial media itu selalu berubah. Mungkin beberapa tahun lalu TikTok nggak ada, beberapa tahun lalu ada BlackBerry dan sekarang nggak ada gitu ya. Itu media selalu berubah, tapi yang nggak berubah cara berpikir orang gitu kan. Lihat, suka, beli. Nah kita bisa bikin orang itu ngelihat postingan kita bisa bikin orang suka gitu kan. Akhirnya kita dapat omset, orang pada beli gitu. Yang kedua tuh harus legowo lah, nerima kritikan dari orang lain. Wah desain kamu kayak gini nih, coba dong ubah gini-gini. Itu harus diterima gitu. Jangan diterima mentah gitu. Selama kita masih ada keilmuan buat ngebantah ya oke, kita bantah. Tapi kalau misalkan itu baru kita ngebangun dari awal gitu kan ya kita terima buat pembelajaran kayak gitu. Kalau teman-teman pengen jadi seorang customer relationship, teman-teman yang pertama itu harus apa? Kebal. Ilmu kebal. Teman-teman harus belajar ilmu kebal. Bukan belajar ke Banten, bukan ya. Bukan belajar ilmu kebal bacak, bukan. Tapi kebal dari yang namanya satu, nyinyiran customer gitu kan. Kemudian tahan mental juga ya, ketika dimarahin lah, dijulidin, bahkan ada juga ya. Ataupun kemudian skill-skill lainnya sebenarnya masih banyak ya. Intinya bagaimana teman-teman bisa menjadi seseorang yang benar-benar nyenengin ya, bisa mengerti, memahami dan mendengarkan segala keluh kesah customer, dan ya menjembatani untuk diberikan solusi orang yang lain. Jadi bukan seorang CRM itu adalah jembatan. Jadi yang ngasih solusi orang lain, ya kira-kira siapa yang bisa ngasih si solusi ini, itu seperti itu. Jadi intinya teman-teman harus bisa bagaimana caranya menjadi seseorang yang benar-benar pengertian dan nyenengin. Nah, pada dasarnya itu. Dan juga jangan pantang menyerah, karena bisa dibilang cukup sulit juga harus ngikutin perkembangan kalau untuk IT sendiri, karena seperti kita tahu makin sini perkembangan IT itu makin cepat gitu. Jadi akan selalu ada hal baru lah. Yang ketiganya banyak relasi dengan di grup apa, gabung ke apa gitu kan ya, atau misalkan banyakin lihat-lihat di jalan-jalan gitu kan ya. Kalau misalkan lihat jalan tuh, saya sering nih di motor misalkan ya, itu ada desain baru gitu kan, apapun itu bentuknya gitu. Saya suka merhatiin, oh ini desainnya gini nih, oh ini kurangnya seperti ini gini. Jadi dimanapun kita, di situasi apapun harus tetap belajar kayak gitu.